turunnya itu tajam kan, ini enggak. Kalau kita ngamati yang baru-baru itu masih iya. Nanti kan langsung tebing yang curam ini. Ya, kalau kuat ya nanti ke sana. Kuat guys. Kak opo wis kuat. Masih baru-baru kan sebelumnya. Ditambah ke sana tambah baru. Iya. Kalau sana ini pohon apa cemara ini sebelahnya ya, itu cemara sebelahnya itu yang senjun masih baru semua. Bagus. Baru. Ini sudah semua berubah. Kan tapi orientasinya pada bukan parkan tapi senjun parabolik. Parabolik itu gini, harusnya kita tahu bahwa kalau namanya pembentukan senjun yang pertama kali, kalau tidak ada penghalang pasti bentuknya adalah barhan. Ya, ada crestnya, puncaknya, kemudian ada lerengnya, ya, lerengnya. Kemudian biasanya di belakangnya itu suatu depresi cekungan, ya. Kalau musim hujan itu sebagai diisi air jadi danau. Tetapi karena ini terganggu oleh tanaman ini, maka bukan berkembang sebagai parabolik. Dulu parabolik, dulu itu senjun, kebarkan, tapi sekarang berubah menjadi parabolik. Maksudnya bahwa di depan itu ada suatu cekungan karena ada blow up turun, kemudian ini angin kan terganggu oleh terhalang tumbuhan, maka dia turun, turbulensi, pasir yang di situ terangkat ke atas, terangkat ke atas, kemudian ini apa lerengnya ini nggak tajam karena apa, dari sini terbawa ke sini, ya, jadi angin itu kan dari sana ke sini, kehalang ini turbulensi naik. Jadi ini semakin lama dalam. Ya. Lihat aja, setiap ada tanaman yang agak tinggi-tinggi, depannya itu dalam. Kemudian kita nyinggung tentang kalau Anda pengen melihat suatu patahan. Satu, ada bukit itu, bawahnya ada lagi. Oh iya. Ya, Eta, ya kan ada dua. Itulah yang kita sebut di sini juga ada patahan. Daerahnya sama kan. Tapi ini komplek Batur Agung. Ya. Ya, Batur Agung. Kita lihat antara komplek ini dengan komplek yang sana. Vegetasinya lihat sama nggak? Antara yang komplek ini, satu ini, yang bawah dengan yang sana. Ya, nggak sama. Yang kita katakan neogen yang pertama kali pembentukan Pulau Jawa itu yang sana. Itu yang kita sebut Plato Wonosari. Wonosari. Ya, itu. Kemudian itu batas. Ya, batas atas itu. Kemudian ini ada, karena dulu jadi satu, diangkat lagi. Ini kan patah. Ada patah yang sedikit, ini terlepas. Kemudian ada yang tadi yang jeraben tadi. Ya. Jadi ada dua komplek pegunungan. Kemudian kita lihat di sana dengan di sini, ya, ini kedua hal ini ada suatu perbedaan. Khususnya Batur Agung ini sudah ada pengaruh yang kita sebut adanya pengaruh vulkanik. Sehingga kalau kita amati, ya, tanaman yang tumbuh di daerah Batur Agung dengan yang daerah kars betul udah lain. Subur mana? Nah, subur yang ini ya. Ini sudah pasti di sini atas memang kars, tetapi bawahnya adalah adanya intrusi magma dari Merapi. Ya, sehingga di sini ada perbedaan. Memang kalau kita lihat kars, tetapi kars yang muda adalah yang ini. Kars yang tua yang sebelah sana. Ya, ini itu yang. Kemudian senjun ini jadi perkembangan Depok itu dulu. Jadi memang kita pernah demonstrasi karena pembangunan itu yang merusak katanya alam, laboratorium alam yang ada di sini. Salah satu adanya semacam padang pasir yang ada di Pulau Jawa kan sebenarnya hanya di sini.
Tetapi di sini dikembangkan kawasan wisata, akhirnya dirusak. Ini semakin berkembang, sehingga ini ada suatu juga pergeseran, kerusakan. Harusnya Barkhan semua hanya sejuk parabol semua. Ya, kalau kita pengen melihat Barkhan yang masih suatu proses pembentukan masih baru, itu sebelah sana itu. Ya kalau kita mau ke sana ya enggak apa-apa. Jalan kaki ya. Asik. Mau enggak tinggal gitu. Itu kan ada desa naik bis. Pada di bangunan baru Ya, juga, Pak. ya. Pergerakan daripada daerah-daerah ini. Sebenarnya kita bisa ngetrace ya. Jadi kalau ini karena habis hujan tadi malam, sehingga kita tidak bisa ngamati. Kalau tidak ada angin besar, maka otomatis kita bisa ngamati pergerakan. Yang dekat pantai itu pasti ngerayap. Nanti kita ke sana, ke pantai, nanti ada rayapan, krep. Ini karena butir pasirnya yang kasar. Itu di sana. Terendapkan di dekat pantai. Kemudian daerah ini, pergerakan ini biasanya saltation, loncat-loncat. Loncat-loncat. Ini yang agak halus. Sedangkan yang masih terbentuk baru itu pasir paling halus. Ya, karena mau deflation, deflasi. Ini terangkat. Ya. Jadi ini anginnya belum besar nih, masih jam ini belum besar. Nanti kira-kira udah jam 11 apa baru terasa. Ini pasir ini kering udah. Kalau seperti ini, maka otomatis nanti pasti belakang ini ada suatu sedimentasi belakang kita ini. Ya, seperti kalau kita di sungai, kalau kita berdiri, maka belakang kita pasti ada endapan. Jadi ini sudah ada sorpasi. Ya, sorpasi kaitannya dengan sorpasi material akibat perbedaan ukuran material dan kekuatan air. Sehingga di sini udah. Kenapa ini terbentuk senjut ini? Karena di sebelah barat itu ada Oyo dan Opak. Oyo dan Opak itu yang kalau kita lihat itu adalah Sungai Gendol. Ya. Sungai Gendol itu kalau sudah masuk ke Kota Jogja cabang 2 ada Opak, ada Oyo. Semua material hasil letusan dari Merapi, hasil erosi kalau hujan, semua bawa masuk ke laut. Logika kita kalau masuk laut harusnya sedimen kan di dasar laut. Ya. Nah, karena di sini ada yang kita sebut adanya outer dip. Ya, itu busur luar. Ya nanti Bapak kalau agak ke atas itu bisa melihat yang warna-warna seperti itu yang dalam. Di sini jarak shoreline-nya itu hanya kurang lebih 50 meter. Kemudian di antara ya, ini ada baliknya Pak. Jadi ini pantai yang Paragraf kita sebut daerah Pasang Surut ini kurang lebih hanya 50 meter. Yang ini 2.400. Langsung dalam. Ya. Yang 50 apa kita boleh main di pantai? Boleh, tetapi kita harus melihat di mana kalau ini ada suatu batas ini kita garik ke sini, tarik, maka di sini ada suatu barrier yang semacam ini, di mana yang sangat berbahaya apabila kita mandi pada bagian di mana di sini ada arus balik. Rip current-nya ini, ya, ini barrier atau ada bentuknya rip current ini, ya. Kemudian antara gelombang karena ini 2.400 dengan arus kuat arusnya. Ya, kalau kita pas di sini tidak masalah. Tetapi kalau antara barrier ini, ya, rip current ini, ya, nanti rip current itu pecahnya gelombang, ya, itu nanti disitulah sebenarnya ada rip current itu ada arus baliknya. Seperti kalau kita melihat misalnya putih-putih, ya, pecah
daerah-daerah yang berbahaya. Iya, yang agak tengah. Nah, kalau pecahnya pinggir enggak masalah. Makanya kalau kita ke Kuta itu kan tadi ada bendera dilarang renang di sini. Nah, ini pas di sininya. Loh, orang tahu dia ya hanya bentuk gelombang ini aja. Material di sini mau masuk ke sini, kemudian kekuatan angin arahnya dari tenggara nabrak gitu. Maka dibalikkan ke sini. Kita bisa rasakan anginnya bukan dari selatan tapi dari sana. Iya. Ini kan angin dari laut. Selatan dan utara. Dan sana kita rasanya dari sana. Ya kan? Ke gunung. Ya kan? Ya. Jadi material yang masuk di sini di bawah ombak belum sampai masuk ke dasar laut sudah dihempaskan lagi ke sini. Ya, diendapkan lagi di sini. Karena material ini dari gunung api, maka pasirnya warna karena kandungan besinya tinggi. Sama kalau kita ke Lumajang, pantai apa Lumajang bukan kenal ke selatan lagi. Itu ada pantai, itu juga sama seperti itu. Di sana juga pasir putih. Kenapa di sini ada sand dune, tetapi yang di Karang Sambung sana nggak ada sand dune. Karena sana itu hanya barier yang di daratan itu bentuknya hanya seperti polisi tidur itu. Gundukan-gundukan. Ya, karena nggak ada pembelokan. Sampai ke Nusa Kambangan itu seperti itu. Pantainya udah ya, bagian datar, tapi di sini tidak ada. Hanya di sini yang ada kaitannya dengan sand dune-nya. Kemudian karena kita tidak baru maka kita ukur aja kemiringannya dari crash api cuma ada satu Sudah, jadi nanti ocean nanti ukur gini aja. Kemudian kedua juga sama. Dalam perjalanan di sini di rumah-rumah tadi ada kira-kira di dalam hati ada pertanyaan nggak? Apa pertanyaan Anda? Kok aneh kan itu ya? Nah, kan gitu. Makanya kalau kok aneh itulah yang tadi yang kita sebut gubuk-gubuk esek-esek itu ya itu. Oh alah. Masya Allah. Makanya apa sih? Yang ini bagus, yang ini apa sih? Ya, enggak, tampangnya orangnya cara memandang dan sebagainya. Kita tuh melihat orang itu udah tahu itu. Oh, ini udah beres. ini yang kemudian ada yang Depok itu nanti sebelah timurnya juga sama. Tadi parkir tadi kita ke timur sedikit itu juga sama. Ya, karena Pak Nyoman saya beritahu. Gini, ya dulu itu termasuk yang rumah-rumah sebenarnya itu kan sebenarnya pertokoan. Karena tidak digunakan, maka digunakan dia langsung ditempati itu ilegal. Ya, termasuk yang ini yang di sini-sini itu bambu-bambu itu. Itu salah satunya adalah di kota gede dulu ada komplek lokalisasi digusur. Pindah ke sini, Pak. Digusur tidak ada penempatan. Akhirnya dia berpikir Parangtritis itu objek wisata, apalagi Sabtu Minggu rame, sehingga dia pindah ke Parangtritis. Yang laki-laki itu ngapain? Ya, tahu sendiri. Oh, iya. Oh. Ini germo.